Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudianto. Untuk mata kuliah karakter building agama, tugas personal kedua ini saya akan mewawancarai seorang yang merupakan menurut saya dia cukup, kalau dalam muslim itu mungkin alim. Oke. Dalam muslim dia cukup baik, cukup taat ya. Oke. Cukup taat menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan-larangan agamanya. Jadi dalam tugas ini saya akan mewawancarai dia. Nama Anda? Nama saya Muhammad Umi Prasetyo. Umi Prasetyo. Anda berasal dari Jakarta ya? Ya, betul, Jakarta. dari Jakarta. Dan sekarang kami berdua ini lagi Ngobrol santai lah ya. Ngobrol santai aja untuk ya sedikit ngelihat gimana sih insight dari orang-orang di sekitar kita mengenai topik keagamaan. Baik, langsung masuk ke pertanyaan saja ya. Boleh. Atau mungkin mau dijelaskan sedikit background Anda itu bagaimana nih? Oke. Background saya mungkin dari kerjaan ya. Kerjaan saya IT sih, kayak kebanyakan IT biasa. Terus ya sehari-harinya ya kayak biasa, normal, sholat, ibadah kayak biasa. Terus ya gitu aja sih paling. Ya cukup menjalankan. Kita memang berdua ini beragama Islam, jadi kita mungkin jawabannya akan lebih ke pendekatan agama Islam. Oke. Sekarang kan kita mau masuk ke lebih dalam nih, lebih mungkin lebih akademis. Menurut Anda perdamaian atau keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari itu artinya itu buat Anda apa ini arti sebuah perdamaian atau keadilan sosial? Apakah cukup berarti atau ya biasa aja, atau mungkin ada kedamaian dalam sosial ya? Ya, perdamaian dan keadilan sosial. Oke, karena ini kita sebenarnya kan konteksnya ke apa? Agama ya, karakter building ya, mungkin lebih general. Sebenarnya kayak kalau kedamaian ya pada umumnya aja nggak sih, maksudnya ya kita pengen kita tuh melakukan aktivitas apapun itu tanpa terganggu dan diganggu orang lain, intinya kan seperti itu kedamaian ya kan. Kedamaian. Dan kita nggak ganggu orang juga dan nggak diganggu gitu, maksudnya itu adalah sebuah kedamaian. Dan artinya ya sebagai makhluk sosial kita harus mengerti sama lain gitu, harus respect. Dan menurut saya itu cukup cukup baik gitu satu sama lain ketika bisa saling menghargai. Di misalnya transportasi publik kita ya udah, kalau emang pengen dengerin musik ya dengerin musik pakai earphone gitu, karena ada orang lain mungkin lagi capek sama kerjaannya atau dia lagi ada emosi gitu kan. Nah, kita kan harus bisa saling menghormati, dan kedamaian itu diciptakan ya. Betul ya? Jadi satu sama lain harus saling menciptakan perdamaian itu ya. Betul. Karena jika salah satunya mungkin merusak atau melanggar, mungkin ya akan mengakibatkan hilangnya perdamaian itu. Ya. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih ini kan terkait ajaran agama nih. Menurut Anda pengaruh agama dalam lingkungan masyarakat itu cukup kuat, atau apa mungkin kayak masyarakat itu manut banget, atau mungkin kayak biasa aja, atau kayak ajaran agama ini kuat apa sih? Atau mungkin ada yang begitu. Menurut Anda bagaimana nih dalam lingkungan Anda nih? Iya, kalau ajaran agama terhadap masyarakat ya, menurut saya pribadi kalau di Indonesia itu sangat berpengaruh, karena kita menganut budaya ketimuran yang dimana
di mana bumi dipijak, sana langit dijunjung gitu kan. Nah, menurut saya dari situ aja kita sudah bisa melihat bahwa masyarakat kita sangat erat sama agama gitu, dan diwajibkan kan kalau kita, makanya kenapa Pancasila kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, betul? Nah, itu lagi, itu juga nanti apakah agamanya berbeda terus karakternya berbeda, ya bisa jadi gitu, tapi apakah karakternya bisa sama? Bisa. Makanya balik lagi kan, nggak cuma agama tapi sosial, kehidupan sosialnya berpengaruh, keluarga, teman, sekolah gitu kan, itu sangat-sangat mempengaruhi gitu. Tapi apakah kalau dari faktor agama mempengaruhi gitu, ajaran seperti apa gitu, tapi pada intinya adalah semua agama mengajarkan kebaikan, bukan? Ya, betul. Benar sekali. Ya, itu sih kayaknya poinnya. Ya, kayak memang seharusnya di Indonesia, apalagi di Indonesia kan kita memang hidup nggak cuma dengan satu agama, karena negara ini kan, negara Indonesia kan memang memperbolehkan atau dasar hukumnya adalah berbeda-beda. Walaupun berbeda agama, tetapi kita tidak boleh saling tidak boleh saling mengejek atau mengeluarkan sara. Oke. Bagaimana pendapat Anda jika ada orang yang misal menikah berbeda agama, atau ya contoh itu aja, contoh kecil itu, menurut Anda apakah di masyarakat itu umum, atau menurut pendapat Anda apakah oke aja atau seharusnya jangan nih, atau bagaimana? Banyak saya jumpai di Indonesia beberapa orang seperti itu, tapi nggak banyak. Mungkin kalau kita kasih skala dari 1 sampai 10, hanya dua poin untuk yang nikahnya beda agama, karena kita sendiri pun di masing-masing di agama di Indonesia biasanya lebih kayak cenderung nikah yang seagama gitu. Jadi case-nya mungkin 20%. Nah, tapi ya saya sih masih sering melihat beberapa orang seperti itu, tapi menurut saya, buat saya pribadi, selama tidak mengganggu saya dan kepercayaan saya nggak masalah gitu. Tapi kalau masalah pandangan saya terhadap itu, saya lebih memilih untuk yang seagama gitu. Ya, tergantung nilai-nilai yang kita percaya, bukan? Maksudnya ya, misal ada, kenapa sih gitu harus satu agama itu, kenapa nggak boleh berbeda agama? Maksudnya permasalahan apa yang mungkin permasalahannya bisa muncul gitu kalau Anda Oke. bersampingan dengan orang yang berbeda agama? Mungkin menurut saya mungkin balik lagi ke masalah personal. Jadi mungkin standar agama satu dan lainnya itu, katakanlah agama ini nganggep yang ini najis, yang ini enggak. Jadi kan nanti bentrok nih kalau di rumah, kalau yang satunya marah-marah makanan. Misalnya ada yang menghalalkan dan mengharamkan babi gitu kan. Contohnya itu dulu, dari situ aja kita bisa ngeliat poin pentingnya, bukan bahwa nilai yang dibawa sudah beda gitu. Gitu ya. Jadi lebih ke kehidupan sehari-hari bakal terganggu ya. Betul. Belum lagi udah kalau misalnya punya keturunan, punya anak gitu kan. Itu bisa lebih bukan mengganggu sih, cuman lebih banyak yang diurusin kan. Bisa lebih konflik gitu. Iya, lebih konfliknya lebih harus gede. Memilih mana gitu kan. Betul, ya. Belum lagi masalah keluarga masing-masing gitu. Keluarga masing-masing susah. Betul. Ya, kan berbeda pendapat dan berbeda cara untuk mengatasi masalah, karena ya memang kadang ada beberapa agama yang mungkin ada ajaran tertentu yang berbeda satu sama lain. Betul. Dan kita harus saling menghargai, tetapi ya kadang kita juga harus menghargai agama kita sendiri. Betul. Oke, baik, itu beberapa contoh ya, dan tadi kan sudah jelas kan, sudah ada contoh dan sudah ada pendapat. Sekarang untuk penutup adalah harapan nih, atau bagaimana cara menurut Anda, atau harapan atau cara agar masyarakat yang di Indonesia ini kan masyarakatnya cukup beragama, cukup beragam ya. Jadi gimana sih biar perbedaan keyakinan itu saling lebih akur, atau lebih tidak terjadi konflik atau masalah karena perbedaan agama tersebut?
menurut Anda bagaimana caranya nih? Oke, ini dalam konteks bermasyarakat berarti ya kita iya, menurut Anda sendiri aja deh, nggak perlu secara umum gitu. Iya, kalau menurut saya ya balik ke yang pertama, selama masih bisa saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, bahwa oh ini orang punya batasan seperti ini, yang lainnya juga seperti itu. Menurut saya kedamaian itu bisa tercapai dengan sangat mudah gitu, dengan cara yang lebih damai lagi gitu, tanpa ada konflik apapun itu gitu. Mau beda agamanya, beda sukunya, nggak akan pengaruh kalau kita sama satu sama lain saling menghargai gitu. Intinya berarti menghargai aja ya. Maksudnya poin pertama adalah menghargai. Mungkin pendapat saya juga ada tambahan, mungkin selain menghargai juga ya sebenarnya menghargai dan pengertian mungkin sama aja sih menurut saya. Kayak mengerti orang lain juga, kayak kita harus melihat dari sudut orang lain juga gitu kan. Betul. Dan biasanya orang kan karena nggak kenal, karena kurang mengenal. Nah makanya kan ada apa-apa biar sayang ya kenalan gitu kan. Betul. Kita harus mengenal, jadi kita bisa melihat di sisi mereka ya. Kayaknya kayak perbedaan mungkin di sisi agama itu sebenarnya bukan hal yang harus diperdebatkan. Betul, nggak usah diributin. Ya, baik, itulah wawancara saya dengan Bapak Tommy Prasetyo. Semoga ini membantu atau bermanfaat buat yang mendengar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat banget.